ke pecah bakar beku. What was... Mari, Duel of Honor. Bersedia untuk Kami salju! marah. Untuk marah! Jaga-jaga semua! Mede! Kapten! Tuan Salju memang sentiasa serang kami. Apa dah jadi ni? Itu tak boleh dipercayai. Bukan sebab moyang kau. Moyang dah percaya kalah retak. Mereka ni bangsa pengkhianat. Siapa pengkhianat? Kalau Tank, Puak Bara dan Salju bergerak. Jangan risau, aku ada bukti yang boleh menyatukan mereka. Kau tak... hamba Bobo Boy, sopan. Mr. Elemental. Bobo Boy, kuasa tu. Anak beku. Buka Bobo Boy. Aku tak ada masa untuk semua ni. Salam perkenalan semua. Wow, trailer Boboiboy Galaxy Baraju sudah dirilis oleh Monster Studio. And finally, bagi Bang Nat pribadi, trailernya cukup menjanjikan buat bikin kita penasaran apa yang bakalan terjadi di arc kali ini. Itu karena di salah satu scene kita diperlihatkan Boboiboy yang menemukan Papa Zola yang meningsoy. Apakah benar? Jadi di konten kali ini Nat bakal nge-review hal menarik apa saja yang terjadi di trailer Boboiboy Galaxy Baraju. Langsung saja kita mulai. Yeay! Wow. Oke, kita mulai dari perubahan minor yang penting. Namun akhirnya planetnya nggak sepi lagi. Yang bakal jadi highlight utama untuk arc kali ini adalah konflik antara dua kubu yang ada di planet Baraju, yaitu pertempuran antara suku Bara dan suku Salju. Buat kalian yang belum tahu, suku Bara merupakan sebuah suku alien yang berasal dari wilayah panas di Baraju, di mana Panglima Pairapi pernah memimpin. Sedangkan suku Salju merupakan sebuah suku alien yang berasal di wilayah beku di planet Baraju yang pernah dipimpin oleh Mas Mawais. Jujur, first impression pas lihat trailernya, cukup terkesan dan seneng. Itu karena jika kalian ingat-ingat kembali, 3 arc sebelumnya menghadirkan 3 planet, bahkan 4 planet yang berbeda, yaitu planet Limbara, planet Kadruax, planet Indara, dan planet Machina. Emang apa sih yang bikin planet Baraju ini berbeda dari 4 planet sebelumnya? Yaitu karena planetnya rame cuy. Hah? Iya, beneran. Jika kalian perhatikan baik-baik, planet di arc sebelumnya cenderung sepi. Ya, kita paham sih, nggak banyak karakter NPC di arc sebelumnya untuk mengisi kekosongan di planetnya. Ya, itu karena mungkin Monster menghemat budget untuk karakter-karakter yang tidak terlalu penting. Selain efisiensi dalam segi anggaran, proses pembuatan animasinya jadi lebih cepat. Sedangkan di Baraju, ramai bejir. Loh, kok bisa? Ya, itu karena di arc sebelumnya, Monster punya alasan untuk menutupi ketidakadilan para NPC. Kayak ceritanya lah, sedang budak lah, atau bang. Namun kali ini Monster tidak bisa menutup-nutupinya lagi atau memberikan alasan jika NPC-nya pada hilang. Soalnya tema yang digunakan di arc kali ini tuh adalah perang antar suku. Yang mau tidak mau, Monster harus membuat karakter-karakter NPC-nya untuk mendukung jalannya cerita. Ya soalnya gimana mau bikin cerita perang kalau NPC-NPC buat yang perangnya aja nggak ada. Sehingga kali ini planet Baraju akan terasa jauh lebih ramai dibandingkan arc sebelumnya. Yang maksud ramai di sini adalah penduduknya ya. Dan ini juga belum termasuk keras alien batu lava dan batu ice, sejenis rock taroka gitulah yang belum di-spill juga. Wow. Selain itu, tidak ada shoot khusus untuk arc kali ini. Untuk arc kali ini tuh entah alasan apa lagi dari Monster yang bakal mereka berikan kepada para fans. Yang padahal arc sebelumnya Monster sering memberikan shoot-shoot khusus dan unik kepada karakter-karakter Boboiboy dan kawan-kawan, seperti jungle shoot di Kadruax, armor kesatria serangga di Bindara, bahkan shoot robot di Kilang Nubot. Sebenarnya ini hal yang sepele sih, cuman buat pecinta komik pasti ini bikin mereka marah banget. Itu karena biasanya mereka suka nuntut pengen komik akurat.
Subel, dasar kamu mainan random gak guna. Aku capek-capek kamu. Masukan dan kritik membangun sangat diharapkan. Dan sejauh ini juga belum ada alasan kenapa Monster nggak memberikan shoot baru bagi Boboiboy CS. Yang padahal di dalam cerita versi komiknya, Boboiboy dan kawan-kawan itu mendapatkan shoot khusus dari suku bara dan suku salju. Akan tetapi, satu hal yang mungkin banget jadi alasan adalah deadline. Kenapa deadline? Soalnya jika Monster ingin membuat Boboiboy CS menggunakan shoot baru ketika di Planet Baraju, ya kemungkinan Monster perlukan waktu untuk membuat asetnya. Sedangkan penayangan animasi Boboiboy Baraju ini kejar tayang. Tapi yang mengganjal bagi Bang Nat tuh kemarin kan Boboiboy Galaxy Baraju itu sempat mendapatkan penundaan penayangan nih yang harusnya bulan Juni jadi pindah ke Oktober. Pertanyaannya, waktu sepanjang itu dipakai untuk apa? Jika shoot Baraju aja tidak sempat dibuat, itu berarti waktunya dipakai untuk sesuatu yang sudah Monster siapkan jadi kejutan di arc kali ini. Ya, semoga aja sih bener, tapi di luar itu tahun ini Monster memang sedang super duper sibuk. 3 project dalam 1 tahun tuh ya gila banget sih. Mecha Mato Musim 4, Boboiboy Galaxy, Papan Zola Demo. Ngeri banget. Lanjut, salah satu scene yang bikin Nat cukup melotot adalah rusaknya kapal angkasa MYS Kebenaran. Ya, bukan rusak lagi sih ini, tapi kayaknya udah hancur lebur. Kalau gini mah gak mungkin diperbaiki lagi. Mungkin hal ini juga jadi salah satu alasan kenapa Papa Zola berhenti jadi anggota Tapop sih. Bukan karena Papa Zola yang dimintai ganti rugi sama Mas Mana aka Pian yang udah bikin kapal angkasanya, melainkan resiko pekerjaannya yang memang sangatlah berbahaya. Ketika Papa Zola memilih pekerjaannya sebagai penyelamat Power Spera, di luar alasan Papa Zola yang emang gak mau jauh dari keluarga, ya resiko kerja sebagai penyelamat Power Spera, ya apalagi kalau bukan mempertaruhkan nyawa. Contohnya seperti di Akbar Baraju kali ini, mereka terjebak di dalam sebuah konflik. Dan sebenarnya masih banyak sih yang pengen Nat bahas, seperti lore pertemuan Feng dan Boboiboy CS di Gunung Bakar Beku yang ternyata masih dipakai, flashback penyerangan Rataka melawan Panglima Pairapi dan Mas Mawais yang ini tuh berpotensi memperlihatkan Rataka Nova dan Rataka Blizzard. Ya pokoknya masih banyak banget sih yang pengen Nat bahas, cuman terbatas durasinya aja. Jadi sisanya mending kita bahas di breakdown trailernya aja ya. Oke? Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!